Kota Tarim adalah kota yang sangat banyak sekali wali Allah. Wali sangat banyak sekali di Kota Tarim, bahkan terkenal dengan kota 1000 wali. Bahkan dikatakan di dalam satu zaman banyak sekali orang soleh yang berada di dalam satu zaman tersebut. Sampai diceritakan bahwasannya raja yang ada di Kota Tarim mengetahui bahwasannya banyak sekali kehebatan para aulia yang ada di Kota Tarim. Raja tersebut memanggil daripada Perdana Menterinya. Seraya mengatakan, apakah benar di Kota Tarim itu banyak wali? Kemudian Perdana Menteri mengatakan, "Gal benar wahai raja. Coba pilihkan aku 100 daripada mereka, pilihkan yang paling hebat." Kemudian Perdana Menteri tersebut mengambil daripada banyaknya wali tersebut, ribuan wali tersebut diambil daripada 100 orang. Dari 100 orang tersebut, "Gal ini raja, nama-nama daripada 100 orang tersebut." Kemudian kata raja, "Dari 100 ini pilihkan yang paling hebat 10 orang." Dipilihlah oleh Perdana Menteri tersebut dari 100 orang tersebut menjadi 10 orang yang sangat istimewa di antara 100 wali tersebut. Ketika sudah disodorkan daripada 10 nama orang-orang soleh tersebut, maka raja tersebut seraya mengatakan bahwasanya, "Pilihkan aku 1 orang dari 10 orang tersebut yang kau anggap dia adalah yang terhebat di Kota Tarim." Pada saat itu si Perdana Menteri tersebut setelah rapat mengambil keputusan bahwasannya orang yang sangat hebat di saat tersebut adalah Syekh Salim Bisri. Syekh Salim Bisri. Kemudian raja ini namanya siapa? Syekh Salim Bisri. Kemudian raja tersebut mengatakan bahwasannya, "Aku ingin menguji. Gak bisa dikatakan orang hebat kecuali dengan ujian. Yu'rafur rijal bil imtihan." Orang itu dikatakan hebat ketika kalau sudah mendapatkan ujian. Diujilah oleh raja tersebut. Kebetulan di daerah tersebut ada seorang perempuan janda yang memiliki seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Sampai dikatakan jamilah fadilah fil hasan wal jamal. Seorang perempuan ini sangat cantik sekali di daerah tersebut. Nggak ada wanita yang secantik wanita tersebut. Kemudian raja tersebut memanggil daripada ibu anak gadis tersebut, seraya mengatakan, "Wahai ibu, aku akan memberikan kepadamu daripada malan jazilan, harta yang sangat banyak. Akan aku serahkan kepada kamu harta yang sangat banyak. Jika kamu mau satu syarat, kamu goda lewat anak perawan kamu yang cantik tersebut, orang soleh yang namanya Salim Bisri. Kalau dia sampai tergoda, uang muka pertama, kamu aku berikan harta yang sama banyak. Anggaplah 80 juta. Masya Allah. Jadi anak perempuannya ini dibeli oleh raja dengan harga 80 juta. Wow. Subhanallah. Kemudian kata si ibu melihat harta yang sangat banyak. Kemudian si ibu mengatakan, "Deal. Oke raja, siap 80 juta. Teken kontrak." Sehingga si ibu tersebut pulang. Mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kita dapat uang banyak. Ini dapat uang 80 juta kira-kira. Kita dapat uang 80 juta. Kamu dandan yang cantik, beli baju, beli anu yang rapi. Kita punya tugas penting. Apa? Kita disuruh goda yang namanya Syekh Salim Bisri." Kemudian karena uang, si ibu tersebut mau dan putrinya mau. Ketika itu Syekh Salim Bisri, beliau setiap hari ziarah ke pemakaman di Kota Tarim. Kebetulan si ibu rumahnya di jalan menuju daripada pemakaman tersebut. Kemudian si ibu keluar dari rumahnya menunggu di waktu Syekh Salim lewat di depan rumahnya. Kemudian si ibu duduk di depan rumahnya, tidak lama kemudian Syekh Salim lewat. Kemudian ibu tersebut mengatakan, "Galia Syekh, putriku sedang sakit panas. Bisakah engkau mendoakan mudah-mudahan barokahmu, putriku bisa menjadi sehat dan sembuh?" Kemudian Syekh Salim Bisri mengatakan, "Biarkan aku ziarah pemakaman dulu. Setelah ziarah, aku akan kembali dan kemudian akan mendoakan anakmu." Setelah Syekh Salim pulang dari pemakaman, kemudian Syekh Salim dipersilahkan masuk ke rumah daripada orang tersebut.
Ketika itu siasat yang sudah disiapkan oleh ibu tersebut, si perempuan anaknya yang sangat cantik tersebut, putih dan sangat cantik, disuruh masuk ke kamar menggunakan selimut dengan baju yang sangat sederhana. Kemudian kata si ibu, nanti wahai anakku, idza dakhala alaiki Syekh Salim fakhla'i thiyabaki wa ta'allaqi bihi. Wahai anakku, jika masuk kepadamu Syekh Salim, maka buka bajumu, jangan langsung peluk itu Syekh Salim. Maka kita akan bisa dapat harta lagi daripada raja tersebut. Kita akan dapat 80 juta. Kemudian si perempuan tersebut menyiapkan anaknya yang sudah siap dalam kamar. Syekh Salim masuk dengan polosnya. Kemudian, mana anakmu? Di dalam kamar. Ketika Syekh Salim masuk ke kamar, ibunya seraya menggoncing kamar, langsung keluar si ibu tersebut. Kemudian si anak ini membuka daripada selimutnya dengan baju yang begitu membuka aurat, seraya memeluk daripada Syekh Salim. Kemudian Syekh Salim tersebut melihat seorang perempuan membuka auratnya, beraya mengatakan bahwa astagfirullah, membuka daripada sendalnya dan dipukuli itu perempuan seluruh tubuhnya yang memeluk dari sebelah Syekh Salim, dipukuli tubuhnya dengan sandal Syekh Salim. Kemudian si anak tersebut teriak-teriak. Ketika si anak teriak, si ibu kaget melihat anaknya teriak, langsung dibukakan pintunya, gedor-gedor pintu si anak, teriak-teriak, langsung dibukakan pintu dan Syekh Salim keluar. Langsung berlari Syekh Salim. Ketika masuk si ibu, si anak bertanya, wahai ibu, apa yang kau masukkan tadi kepadaku? Kata si anak, ya ibu, ketahuilah, apa yang kau masukkan tadi bukanlah manusia. Engkau telah memasukkan kepadaku seekor macan. Aku melihat dia seekor macan. Dan tubuhku sekarang kau lihat. Subhanallah, setiap pukulan daripada sendal Syekh Salim yang mengenai tubuh daripada anak perempuan tersebut berubah menjadi hitam dan menjadi penyakit lepra atau penyakit judam. Sehingga si anak perempuan tersebut seluruh tubuhnya terkena penyakit lepra. Sehingga pada saat itu menyesallah si ibu, membawa anaknya kepada raja. Wahai raja, lihatlah, kau tukar anakku dengan harta 80 juta. Apa yang kau lakukan atas beritamu ini? Sekarang anakku terkena penyakit lepra. Kemudian raja tersebut mengirimkan perdana menterinya bersama anak perempuan dan ibunya untuk datang ke rumah Syekh Salim untuk meminta maaf. Ada salam dari raja, meminta maaf atas apa yang terjadi dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tidak melakukan hal yang kurang sopan kepada orang soleh. Subhanallah, Syekh Salim Bisri tidak berubah keadaannya, tubuhnya nggak pucat, santai seperti biasa dan memaafkan Syekh Salim. Kemudian perdana menteri tersebut membawa air seraya memberikan kepada Syekh Salim agar memberikan doa agar diberikan kesembuhan kepada anak tersebut. Kemudian Syekh Salim mendoakan dan meniup air tersebut, diperintahkan untuk ibunya mengusapkan daripada air tersebut kepada tubuh si perempuan gadis tersebut dan sembuh biidznillah. Ini adalah cerita daripada orang soleh. Mereka dipenuhi diri mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan bahasanya orang soleh mereka mendapat penjagaan dari Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita jaga anak kita, anak gadis kita agar jauh daripada fitnah di akhir zaman. Bayangkan seorang anak gadis, seorang wanita dengan mudahnya mereka dibeli orang-orang yang beruang. Ketahuilah yang membuat wanita rusak ketika mereka jauh daripada Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Dulu ketika sebelum datangnya daripada lahirnya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, seorang wanita dibuat mainan, wanita muda dibeli oleh orang-orang. Ketika datang Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, seorang wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti jejak Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, maka anak Anda akan menjadi mulia. Ketahuilah, ada amalan yang sangat penting bagi Anda yang memiliki anak perempuan, terutama ketika masih kecil. Bacakan ketika anak tersebut masih lahir, pegang kepala anak bayi tersebut, bacai daripada surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir, kemudian pegang dadanya seraya mengatakan baca ayat alam nashrah laka sodrok. Siapa orang yang membaca di dahinya Inna anzalna sampai akhir, kemudian dadanya alam nashrah laka sodrok, maka anak tersebut insya Allah akan dijaga oleh Allah daripada perzinahan. Mudah-mudahan Allah menjaga daripada anak kita, saudara kita, keluarga kita daripada perzinahan insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin.